Ada yang belum absen nih. Kenalkan, saya Ausinatua Reza. Saya kameramen loh. Ikuti kegiatan kita selanjutnya ya. Assalamualaikum semuanya. Kita sudah mengetahui bahwa Pancasila menjadi pedoman utama bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dari 5 sila yang terkandung, sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki posisi strategis. Sila ini menegaskan pentingnya keberagaman di antara warga negara meski berbeda suku, bahasa, budaya, bahkan keyakinan. Namun, semangat persatuan tidak datang begitu saja. Ia harus diperkenalkan sejak dini, terutama kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Masa sekolah dasar dikenal sebagai periode emas dalam pembentukan karakter anak. Psikologi pendidikan menyebut fase ini sebagai tahap ketika anak mulai belajar mengenal aturan, membangun relasi dengan teman sebaya, dan memahami nilai-nilai sosial. Inilah momen-momen yang tepat untuk menanamkan sikap persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Apabila nilai-nilai ini tertanam kuat, anak akan terbiasa menghargai perbedaan sejak kecil hingga dewasa. Namun, realita di lapangan menunjukkan tidak semua anak mampu memaknai perbedaan sebagai sesuatu yang indah. Di sejumlah sekolah dasar, masih sering dijumpai anak-anak yang merasa asing dengan temannya hanya karena berbeda daerah asal, bahasa, atau kebiasaan. Kondisi ini terlihat sederhana, tetapi berpotensi menimbulkan jarak sosial yang dapat mengganggu hubungan pertemanan di sekolah. Di sisi lain, perkembangan teknologi kian memperkuat tantangan. Anak-anak kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget ketimbang bermain bersama di lapangan sekolah. Permainan digital yang bersifat individual membuat interaksi sosial berkurang. Akibatnya, nilai-nilai kerjasama, solidaritas, dan empati perlahan terkikis. Guru dan orang tua pun dituntut lebih kreatif mencari cara agar anak tidak kehilangan pengalaman kebersamaan di usia sekolah dasar. Kondisi ini, jika dibiarkan terus berlanjut, beresiko melahirkan generasi yang kurang peduli pada lingkungan sekitar. Anak yang terbiasa individualis sejak kecil bisa tumbuh tanpa rasa kebersamaan, enggan menghargai perbedaan, bahkan sulit bekerja sama di masa depan. Hal ini tentu berlawanan dengan cita-cita bangsa yang membutuhkan generasi penerus berjiwa persatuan untuk menjaga keutuhan negara yang majemuk. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Menumbuhkan sikap persatuan dan kebersamaan di kalangan siswa sekolah dasar melalui kegiatan bermain bersama, sehingga anak-anak belajar menghargai kebersamaan sejak dini. Yang kedua, membiasakan siswa untuk saling menghargai perbedaan, kerjasama dalam kelompok, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi saat beraktivitas. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang harmonis, menyenangkan, dan penuh toleransi, sehingga nilai-nilai sila ketiga Pancasila dapat dipahami sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.
keberagaman Indonesia ini. Di Indonesia ini ada banyak banget perbedaannya kan, dari ras, agama, suku, warna kulit pun juga ada. Manfaat kegiatan ini adalah 1. Siswa menjadi lebih terbiasa bekerja sama, saling membantu, dan menjalin rasa solidaritas dengan teman-teman sekelas. Hal ini dapat membangun sikap gotong royong yang akan terbawa hingga kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Bagi anak-anak, bermain adalah dunia yang menyenangkan. Namun, lebih dari itu, bermain juga mengandung nilai edukatif melalui permainan kelompok baik tradisional maupun modern yang dirancang mendidik anak-anak belajar arti kerjasama, memahami aturan, melatih empati, serta mempererat ikatan persaudaraan. Dengan cara ini, sila ketiga Persatuan Indonesia tidak hanya diajarkan dalam teori, tetapi benar-benar dihidupkan dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekolah dasar. Sebagai solusi, bermain bersama dapat menjadi alternatif pembelajaran yang efektif. Masya Allah, betul. Pancasila Indonesia. Toleransi, Masya Allah. Tepuk tangan. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Menumbuhkan sikap persatuan dan kebersamaan di kalangan siswa sekolah dasar melalui kegiatan bermain bersama, sehingga anak-anak belajar menghargai kebersamaan sejak dini. Yang kedua, membiasakan siswa untuk saling menghargai perbedaan, bekerja sama dalam kelompok, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi saat beraktivitas. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang harmonis, menyenangkan, dan penuh toleransi, sehingga nilai-nilai sila ketiga Pancasila dapat dipahami sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Manfaat kegiatan ini adalah 1. Siswa menjadi lebih terbiasa bekerja sama, saling membantu, dan menjalin rasa solidaritas dengan teman-teman sekelas. Hal ini dapat membangun sikap gotong royong yang akan terbawa hingga kehidupan sehari-hari di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, terjalin hubungan yang lebih akrab dan harmonis antar siswa sehingga suasana kelas menjadi lebih kondusif, menyenangkan, dan penuh semangat kebersamaan. Dengan begitu, proses pembelajaran pun dapat berlangsung lebih efektif. Yang ketiga, nilai persatuan yang diperoleh melalui kegiatan bermain bersama dapat menumbuhkan karakter siswa yang menghargai kebersamaan, menghormati perbedaan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dalam kehidupan sehari-hari.